Ini Huawei 5G CPE 5. Mode 5G ini disebut tawarkan banyak keunggulan untuk ultra fast multi-device 5G connection. Kecepatan downloadnya sampai 3,6 gigabit per second. Tentunya lewat konektivitas 5G. Ada 9 dBi high gain antena untuk kestabilan koneksi 5G, khususnya di daerah dengan sinyal yang lemah. Nah, untuk membagi internet 5G-nya, alat ini mendukung Wi-Fi 6 ya, dengan kecepatan sampai 3000 megabit per second. Koneksinya juga bisa nyampe 128 device. Ada juga port Ethernet 2,5 Gbps untuk koneksi kencang melalui kabel jaringan lokal. Fiturnya banyak dan bikin alat yang satu ini jadi sangat mudah digunakan. Ada Huawei AI Live, Parental Control, 5G Super Uplink, dan masih banyak lagi. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan modem yang sangat menarik ini. Ya, Huawei 5G CPE 5 ini adalah perangkat yang bisa dipakai untuk kalian yang ingin pakai akses internet FWA atau Fixed Wireless Access 5G to Home ya. Singkatnya, alat seperti ini akan membagi akses internet dari satu koneksi 5G ke berbagai perangkat lain. Nah, karena basisnya pakai koneksi seluler, alat seperti ini tentunya akan sangat mudah di-setup dan digunakan. Semudah apa? Nanti kita coba ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan coba kenalan dulu lah dengan si Huawei 5G CPE 5 ini. Kita mulai dari paket penjualannya. Nah, di dalamnya ada unit 5G CPE 5-nya. Lalu ada adapter daya atau ada chargernya? Enggak sih, ini adapter daya ya. Lalu ada kabel Ethernet juga dan ada paket dokumen. Selain itu, Huawei 5G CPE 5 ini juga dipasarkan dengan bundling Telkomsel Orbit. Jadi tentunya di paket penjualannya juga ada nano SIM card Telkomsel Orbit. Di sini ada juga bonus kuota 5G 200 GB untuk 1 bulan yang bisa digunakan di awal penggunaan modem 5G ini. Nah, untuk desain Huawei 5G CPE 5 ini desainnya seperti ini ya. Bodinya putih gitu ya. Dimensinya 18,2 x 9 x 9 cm ya. Jadi ini memang bukan modem yang super ringkas, tapi bukan yang besar banget juga. Nah, di sisi depan terlihat ada logo 5G serta 3 buah lampu indikator untuk status perangkat. Indikator koneksi 4G dan indikator koneksi 5G. Sisi kanan dan atas itu kosong, nggak ada apa-apa di situ. Di kiri di bagian bawah ada penutup yang kalau dibuka di dalamnya ada 2 konektor untuk antena tambahan. Sementara di sisi belakang terlihat ada jajaran konektor di area yang sedikit menjorok ke dalam di bagian bawah. Untuk konektor, ada satu Ethernet 1 gigabit per second untuk port LAN. Lalu ada satu Ethernet 2,5 gigabit per second untuk port LAN dan WAN juga ya. Lalu ada satu telepon port untuk koneksi internet klasik nih lewat line telepon ya. Dan ada satu DC in untuk masang kabel dari adapter daya. Selain itu ada juga satu tombol WPS. Ini bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat lain ke Wi-Fi dari alat ini dengan cepat. Beralih ke sisi bawah, di sini ada penutup yang kalau dibuka kita bisa menjumpai slot nano SIM dan satu tombol reset. Kurang lebih seperti itu ya desain dari si 5G CPE 5 ini. Untuk spesifikasinya, konektivitas seluler dia bisa 4G dan 5G. Nah, untuk 5G dia sudah support standalone atau SA dan NSA atau non standalone. Jadi lengkap dukungan 5G-nya. Untuk peak speed 5G-nya downloadnya sampai 3,6 gigabit per second dan uploadnya sampai 500 megabit per second. Tapi perhatikan ya, ini peak speed ya. Jadi kecepatan download dan upload yang kita dapatkan belum tentu mencapai angka tersebut ya. Tergantung dari kecepatan yang ditawarkan oleh operator seluler yang digunakan. Perhatikan juga, untuk yang dipasarkan di Indonesia ini, memang ini di lock khusus untuk Telkomsel Orbit aja. Jadi jangan nanya, bisa pakai SIM lain nggak? Nggak bisa ya. Nah, lalu untuk Wi-Fi, dia pakai Wi-Fi 6. Ini dual band, 2,4 GHz dan 5 GHz. Rating kecepatannya ada di AX3000. 5 GHz up to 2402 megabit per second, 2,4 GHz-nya up to 574 megabit per second. Nah, kalau dia pakai dual band dual concurrent atau DBDC itu up to 2976 megabit per second. Kapasitas koneksinya itu up to 128 perangkat. Ini yang membedakan antara dia dengan HP biasa. Ya, kalau dia memang dirancang untuk 128 perangkat, beda dengan HP biasa ya. Nah, untuk dukungan aplikasi ada Huawei AI Live, ini bisa didapatkan dari QR code yang ada di dokumen di dalam paket penjualan. Lalu untuk fitur, dia punya 9 dBi high gain antena, ada 5G Super Uplink, auto switching port dan lain-lain. Oke, sekarang mari kita coba aja langsung pakai si Huawei 5G CPE 5 ini. Kita lihat semudah apa setup awalnya. Tentunya pertama kita harus pasang dulu SIM card yang akan digunakan ke modem ini. Tapi seharusnya untuk di Indonesia, untuk pembelian yang resminya, SIM card yang jadi bonus dalam paket penjualannya akan langsung terpasang di dalam modem. Nah, setelah itu kita tinggal menghidupkan modem. Nah, ini cukup dengan memasang adapter daya ke sumber listrik dan pasang kabelnya ya ke modem yang satu ini. Beres ya. Nah, tunggu berapa saat sampai lampu indikator di sisi depan tuh menyala biru. Setelah
Setelah itu, kita sudah bisa menghubungkan perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, dan lain sebagainya via Wi-Fi ke modem yang satu ini. Nah, untuk SSID atau nama Wi-Fi-nya itu bisa dicek di label yang ada di bagian dasar. Atau kita juga bisa gunakan QR Code untuk menghubungkan perangkat kita ke Wi-Fi dari modem ini dengan cepat. Ini tentunya berlaku selama kita belum mengubah password standar Wi-Fi-nya ya. Nah, sebelum kita bisa terhubung ke internet, karena ini pakai SIM card ya. Nah, seperti SIM card baru pada umumnya, tentunya kita harus aktivasi terlebih dahulu. Untuk aktivasinya, ikuti saja panduan yang ada dalam paket penjualan modem ini. Setelah aktivasi, bonus kuota akan masuk ke nomor Telkomsel Orbit bawaan modem ini. Setelah itu, secara umum, Huawei 5G CPE 5 ini sudah bisa digunakan untuk pusat akses internet di tempat kita, walaupun pada dasarnya perangkat ini masih ada di dalam kondisi unconfigured ya. Nah, untuk melakukan pengaturan awal modem, kalau dirasakan dibutuhkan, kita bisa pakai aplikasi AI Live yang tadi. Cukup buka aplikasi dan tekan tombol plus di kanan atas. Dan modem harusnya akan otomatis terdeteksi kalau smartphone kita terhubung ke Wi-Fi dari modem ini ya. Tapi kalau ternyata modem gagal didaftarkan, kita bisa coba tekan tombol di kanan atas ini nih ya. Lalu masuk ke opsi scan dan scan QR code di bawah modem. Seharusnya modem akan terdaftar di aplikasi setelah itu. Nah, lanjut. Kita bisa lakukan konfigurasi awal modem nih. Ini lebih ke arah mengatur SSID dan password Wi-Fi. Kalau dirasakan dibutuhkan saja ya, kalau nggak ada masalah dengan SSID dan password standar, nggak ada masalah juga. Jangan lupa, kalau kita mengganti SSID dan password, berarti kita harus menghubungkan ulang semua perangkat yang sebelumnya sudah terhubung ke modem ini. Jadi, cuma seperti itu aja ya setup awal dari modem ini. Mudah kan? Oke, untuk aplikasi AI Live yang tadi, apa cuma itu aja fungsinya? Tentu tidak. Ada beberapa fungsi pemantauan dan pengaturan lain di dalam aplikasi ini. Untuk pemantauan, kita bisa melihat penggunaan kuota data bulanan, kecepatan upload dan download, jumlah device yang terhubung, serta beberapa informasi lain. Sementara untuk pengaturan ada banyak ya, misalnya untuk setting Wi-Fi dan guest Wi-Fi, attack prevention, WPS, dan masih banyak lagi. Ada juga pengaturan untuk fitur menarik seperti parental control. Jadi kita bisa membatasi akses internet untuk perangkat-perangkat tertentu yang mungkin digunakan oleh anak-anak. Ini bisa sangat membantu ya tentunya ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya penggunaan dari Huawei 5G CPE 5 ini. Sekarang mari kita coba kemampuannya ya. Pertama, kita coba dulu pengujian kecepatan koneksi internet 5G. Kita coba dengan speed test ke server Telkomsel dari smartphone dan laptop yang terhubung ke modem ini. Oh ya, pengujian kami lakukan di kantor kami ya, daerah Cinangka, Sawangan, Depok. Ya, bukan di tengah kota atau di sebelah kantor Telkomsel, bukan. Nah, di sini kita bisa mendapatkan kecepatan di kisaran 170 megabit per second untuk download. Mirip-mirip lah ya di smartphone maupun laptop. Sementara untuk upload bisa sampai sekitar 70 megabit per second. Kalau kalian mau tahu berapa megabyte per secondnya dibagi 8 aja. Gampang ya. Ya, jadi kecepatan seperti ini udah oke lah ya, udah mumpuni lah untuk berbagai aktivitas. Mau main game bareng-bareng, nah kita coba nih ya, sampai 5 orang main Mobile Legends bareng. Koneksi tetap terjaga stabil banget. Ping juga lumayan rendah, memungkinkan sekali buat main game yang satu ini. Ingat, ini rame-rame dengan satu koneksi 5G. Buat streaming rame-rame gimana? Enteng lah, ini mulus lancar. Lalu bagaimana kalau kita pakai untuk transfer file di jaringan lokal? Nah, kita coba dulu transfer file antar laptop yang terhubung ke Wi-Fi dari Huawei 5G CPE 5 ini. Hasilnya kami dapat kecepatan transfer sekitar 300 megabit per second sampai 360 megabit per second. Ingat, ini nggak pakai internet ya. Ini menggunakan dia sebagai router Wi-Fi ya. Sayangnya tapi ini masih agak jauh di bawah yang diharapkan. Oke, lanjut lagi. Kita coba lagi untuk transfer file lagi, tapi kali ini satu laptop terhubung ke modem lewat Wi-Fi, satu lagi pakai kabel LAN ya. Hasilnya kita bisa dapat kecepatan yang lebih tinggi di kisaran 800 megabit per second. Nah, ini udah kencang. Terakhir kita coba kedua laptop terhubung ke modem via kabel LAN. Nah, kecepatan transfer kita dapat sudah dekat banget dengan 1000 megabit per second. Batas atas kecepatan yang bisa didapatkan untuk konfigurasi seperti ini. Nah, terkait Wi-Fi dari perangkat ini khususnya untuk skenario transfer file lewat Wi-Fi, kami merasa memang hasil yang didapatkan itu agak kurang mantap ya. Tapi ini harusnya hanya terasa saat kita transfer file besar saja antar device ya, bukan untuk download, beda. Untuk penggunaan harian, kami merasa apa yang ditawarkan oleh modem ini masih relatif memadai lah untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Berikutnya, kita coba cek konsumsi daya dari modem ini. Nah, ini kita tes dengan menghubungkan beberapa perangkat ke Wi-Fi ini. Jadi kondisinya aktif seperti penggunaan harian. Hasilnya konsumsi daya dari kisaran 5 sampai 6,5 watt. Jadi ini rendah banget ya. Tapi ini ya memang relatif wajar untuk perangkat seperti ini. Nah, untuk harganya, Huawei 5G CPE 5 ini akan dipasarkan di kisaran harga 1.899.000. Ini udah termasuk SIM card Telkomsel Orbit dan bonus kuota data 200 GB untuk bulan pertama. Kurang lebih bonusnya itu senilai Rp350.000 lah ya. Nah, kalau kalian berminat, cek aja langsung link yang ada di deskripsi video ini. Kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan dulu
di tempat penggunaan modem ini sudah terjangkau jaringan 5G ya. Jangan sampai komplain, loh kok 5G-nya nggak jalan, tapi ternyata memang jaringan 5G-nya yang belum nyampe ya. Kemudian kecepatan puncak 5G-nya yang sampai 3,6 gigabit per second tentunya itu belum bisa dicapai di Indonesia ya. Jadi jangan komplain ya. Itu memang di Indonesianya aja yang belum. Lalu saat diinstal di Android, app Huawei AI Live ini akan terdeteksi sebagai aplikasi yang diblokir oleh Play Store. Masih bisa kalau mau diinstal sih, tapi kalau emang tidak mau install juga nggak masalah ya. Kita masih bisa konfigurasi modem ini lewat web-based dashboard, walaupun memang tidak akan semudah kalau kita pakai aplikasi yang tadi. Kemudian untuk kemampuan Wi-Fi 6 dari modem ini rasanya masih belum sebaik yang kami harapkan untuk transfer file besar antar perangkat. Tapi kalau butuhnya cuma sekedar membagi akses internet ke beberapa perangkat, streaming bareng, dan lain sebagainya ya, yang enteng-enteng lah, itu nggak ada masalah, udah memadai. Dari sisi menariknya, jelas setupnya mudah. Ya ini khas untuk perangkat FWA seperti ini. Lalu dia sudah support konektivitas seluler 5G. 5G juga lengkap, bukan cuma NSA aja seperti yang dari Indonesia. Dia juga bisa 5G SA juga ya. Siapa tahu nanti Indonesia naik ke SA, ya masih bisa pakai modem ini. Lalu sudah support Wi-Fi 6, bukan cuma Wi-Fi 5 doang atau Wi-Fi 5 doang. Jadi udah kekinian. Kemudian ukurannya masih cukup ringkas, mudah dipindahkan, dan kalau butuh dibawa bepergian, ini masih memungkinkan karena kan dia memanfaatkan Telkomsel Orbitnya ya. Lalu ada port WAN. Jadi modem ini bisa juga digunakan sebagai Wi-Fi router untuk koneksi internet berbasis kabel. Mungkin di awal beli kita pakai sebagai modem untuk internet FWA karena tempat kita masih belum terjangkau fiber optik, tapi kalau tiba-tiba fiber optiknya sudah tersedia, kita bisa gunakan dia juga sebagai Wi-Fi router dengan kemampuan lebih tinggi dari modem bawaan ISP pada umumnya. Lalu ada port LAN juga, bahkan ada yang 2,5 gigabit Ethernet untuk koneksi kecepatan tinggi berbasis kabel. Kemudian dia punya fitur parental control bawaan di dalam aplikasi Huawei AI Live. Oke, modem Huawei 5G CP5 ini harusnya akan cocok untuk semua yang ingin pakai internet FWA berbasis 5G, khususnya yang dari Telkomsel Orbit. Ini memang bukan satu-satunya modem 5G yang tersedia untuk Telkomsel Orbit untuk saat ini. Tapi Huawei 5G CP5 ini punya keunggulan dari sisi harga. Ya, harganya terbilang relatif terjangkau untuk 5G. Ini justru harganya lebih dekat dengan harga modem FWA yang 4G ya. Nah, melihat kelengkapan dan fitur yang ditawarkan, Huawei 5G CP5 ini harusnya akan jadi pilihan menarik yang sulit untuk dilewatkan. Saya Didi Irfan, Jaga TV.